Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita lanjutkan pelajaran ilmu nahwu syaraf. Malam yang lalu kita telah membahas masalah al-ismu, kata benda. Telah kita ketahui bahwa al-kalimatu atau kata itu ada 3 macam, terbagi atas 3 macam. 1, al-ismu, kemudian 2, al-fi'lu, kemudian al-harfu. Kita telah bahas tentang al-ismu. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan membahas al-fi'lu. Al-fi'lu, kata kerja. Kata kerja ini juga terbagi atas 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Al-fi'il madi artinya kata kerja bentuk lampau. Fi'il mudhari kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Dan al-fi'il amri, fi'il amru kata kerja bentuk perintah. Ketiga bentuk ini bisa kita lihat pada papan ini. Kita ambil contoh fi'il madi qara'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u, fi'il amarnya iqra'. Kedua, jalasa fi'il madi, yajlisu fi'il mudhari', kemudian ijlis fi'il amar. Kemudian ketiga, fataha fi'il madi, yaftahu fi'il mudhari', dan iftah fi'il amar. Kemudian jalasa juga seorang laki-laki, telah duduk dia seorang laki-laki. Fataha artinya membuka, telah membuka dia seorang laki-laki. Kemudian sami'a, sami'a yasma'u, telah mendengar, dia seorang laki-laki telah mendengar. Dakhala, dia seorang laki-laki telah masuk. Yadkhulu, dia seorang laki-laki akan masuk atau sedang masuk. Kharaja artinya dia seorang laki-laki telah keluar. Yakhruju, dia seorang laki-laki sedang keluar atau akan keluar. Begitu seterusnya. Nasara, menolong. Yansuru, akan menolong, telah menolong. Yansuru, akan menolong atau sedang menolong. Gasala, yagsilu, gasala artinya mencuci atau membasuh. Yagsila, telah membasuh atau mencuci, telah mencuci. Yagsilu, sedang mencuci atau akan mencuci. Kataba, telah menulis. Semua ini berarti dia seorang laki-laki. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Daraba, telah memukul. Yadribu, akan memukul atau sedang memukul. Daras artinya telah belajar. Yadarusu artinya sedang belajar atau akan belajar. Syaraba artinya minum, telah minum. Yasrabu, sedang minum atau akan minum. Akala, telah makan. Yakulu, sedang makan atau akan makan. Qala artinya berkata. Yakulu artinya telah berkata. Yakulu artinya sedang berkata atau akan berkata. Kesemua fi'il madi yang kita contohkan ini adalah semua berarti dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Bagaimana kalau dia seorang, 2 orang laki-laki, 3 orang sampai banyak, itu nanti kita pelajari di lanjutannya. Kemudian kita lihat di sini, qara'a yaqra'u iqra'. Cara mencari fi'il amar diambil dari fi'il madi, fi'il mudhari. Kita lihat yaqra'u, fi'il mudhari'nya yaqra'u, qara'a yaqra'u. Menjadikan fi'il amar ini adalah
ya dihilangkan ya, kemudian ini disukun. Jadi dhamma ini jadi sukun. Kemudian ya diganti dengan alif dan di kasrah Jadilah dia ikra. Jadi qara'a yakra'u ikra. Begitu juga jalasa. Jalasa ya jelisu. Ya jelis fi'il amarnya diambil dari fi'il madinya, fi'il mudhari'nya. Yaitu ya jelisu, ya dihilangkan diganti dengan alif. Kemudian ini disukun di kasrah ini jadi ijlis. Sama juga dengan fataha yaftahu. Fataha ya diambil dari fi'il mudhari yaftahu. Yaftahu, fataha yaftahu. Ya-nya diganti dengan alif di kasrah, kemudian ini jadi sukun. Jadi iftah. Artinya menentukan fi'il mudhari, fi'il amarnya di sini adalah diambil dari fi'il mudhari. Jadi itu yang fi'il mudhari yang kita mainkan. Dan begitu seterusnya. Semua fi'il madi dan fi'il mudhari ini punya damir, punya kata ganti sebab. Begitu juga fi'il amar. Sebab semua fi'il dalam bentuk apapun dia, apa dia sulasi atau rubai sampai sudasi, itu semua ada damir di dalamnya. Taruhlah ini. Kita contohkan ini. Qara'a, damir yang ada di dalam ini adalah huwa. Kata ganti di dalamnya adalah huwa. Sekalipun tidak ditulis, itu kita bagi mereka yang sudah belajar pasti tidak tahu bahwa qara'a itu yang merupakan hatinya qara'a adalah huwa. Begitu juga jalasa. Yang kita tidak lihat sekalipun tidak ditulis huwa, pasti ada di dalam itu huwa. Jadi kesemuanya ini berdamir huwa. Kata ganti huwa. Kenapa damir atau kata ganti itu perlu dipelajari? Sebab di pelajaran lanjutan harus diketahui dan dipadamkan dengan kata-kata fi'il mudhari dengan fa'ilnya. Kita lihat seumpama Ahmad, kita pakai fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il madi. Ahmad qara'al Qur'ana. Ahmad telah membaca Al-Quran. Bagaimana kalau Ahmad wa Hasan? Ini dua orang. Ini kita sudah tidak pakai lagi qara'a, tapi harus ditambah berubah menjadi qara'a. Ini kalau dalam bentuk dua. Kemudian, bagaimana kalau tiga? Ahmad, wa Hasan, wa Abdullah. Di sini berubah lagi jadi bukan qara'a, tapi qara'u. Kenapa qara'u? Sebab damir yang harus berada di depan qara'u Ahmad, wa Hasan, wa Abdullah ini sebenarnya adalah pengganti daripada hum.
Kalau ini adalah ada di dalamnya, ada rohnya itu di dalam, adalah huwa. Ini Ahmad Hasan, huwa artinya dia seorang laki-laki. Ahmad Hasan dia dua orang laki-laki, dari harus huma. Sekalipun tidak ditulis, sebagai penggantinya di sini kalau Ahmad wa Hasan itu adalah dia dua orang laki-laki, maka dia qara'a jadi harus qara'a Al-Quran. Begitu juga kalau mulai dari 3 sampai dan seterusnya tak terhingga, ini harus yang terpakai di sini adalah dhamir hum. Kalau dia mulai dari 3 sampai lebih sampai banyak sekali, itu harus dhamir hum yang divisi itu. Oleh karena dia hum, maka qara'a bukan qara'a tapi qara'u. Ini sudah ketentuan dari bahasa Arab. Jadi itulah perlunya harus dipelajari dhamir. Jadi sebelum mempelajari lebih jauh tentang fi'il, apa dia fi'il madi, apa dia fi'il mudhari atau fi'il amar, itu pasti ada dhamir di dalamnya. Ada rohnya, jadi merupakan rohnya sekalipun tidak ditulis. Jadi begitu, kenapa kenapa perlu dipelajari dhamir. Oleh karena itu, kalau mau mempelajari fi'il harus terlebih dahulu dihafal dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti, jamaknya ad-dhamair. Ad-dhamair artinya kata ganti. Ini harus dihafal terlebih dahulu. Apa itu? Dia adalah, kita mulai dulu dari dhamir gaib. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, anti, antuma, antuna. Kemudian ana, nahnu. Terkadang ustaz mengajarkan mulai dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim, kemudian dhamir mukhatab. Ini dhamir mukhatab namanya. Kemudian dhamir gaib. Tapi kita untuk lebih memudahkan, ini kita pakai dhamir memulai dengan dhamir gaib. Itu dari sekian banyak praktik ini lebih mudah daripada, kalau menurut saya, metode begini, mendahulukan dhamir gaib, kemudian mukhatab, kemudian dhamir mutakallim, ini lebih mudah dipelajari. Sebab kenapa? Setiap fi'il itu dimulai dengan huwa. Ditanya apa fi'il madinya kalau membaca, qara'a. Bukan dibilang qara'tu, tapi harus biasanya dibilang qara'a. Berarti qara'a yang, kalau kita bilang qara'a berarti dhamir yang terpakai adalah, ya dhamir yang ada di dalam ini adalah huwa. Ini begitu seterusnya. Tidak pernah kita kalau ditanya menulis, kalau fi'il madi ditulis qara'tu, berdasarkan yang ustaz yang lain mengatakan bahwa dimulai dengan dhamir mutakallim. Padahal di dalam praktiknya selalu didahulukan yang berdhamir gaib, mufrad gaib. Ya begitu. Paham sampai di sini?
ini belum selesai, belum tuntas kita bahas tentang alvelo. Nanti insya Allah besok malam kita lanjutkan. Mudah-mudahan besok malam bisa selesai dituntaskan. Kita masuk di pembahasan tentang fi'il madi, fi'il mudhari berhubungan dengan damirnya. Begitu juga fi'il amar dihubungkan dengan damir. Saya kira pada malam ini kita cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.